Karena yang dikatakan tadi kita proses hukum nanti akan terlihat lah ijazahnya ini seperti apa. Kan tadi kan bahasanya kan kita bisa di-shoot, dilihat. Kan objektif ijazah. Makanya saya bingung, saya tadi waktu duduk, ini Mas Freddy ada di pihak Pak Jokowi yang membela itu atau apa? Kan tadi dikatakan tadi kan tadi di persidangan kelihatan ijazahnya itu asli atau palsu. Bismillah, assalamualaikum guys. Berjumpa lagi di channel Jurnal Terupdate. Projo Freddy Alex Damanik disekak telak pengacara dari pihak Roy Suryo sampai tak berkutik sepertinya soal proses hukum kasus ijazah palsu Roy Suryo guys. Jadi tak perlu berlama-lama, untuk lebih jelasnya langsung saja kita simak bersama-sama video ini guys. Bismillah. Jadi ini upaya terakhir. Ini sudah banyak penjelasan, klarifikasi, bahkan dari lembaga yang resmi, dari teman-teman. Itu kan cuma 1, 2, udah banyak. Tapi ini bebal, orang-orang ini bebal. Ya, bebal. Udah logikanya nggak masuk, bebal, menghina, ya, menyerang. Jadi makanya Pak Jokowi melakukan laporan. Sekarang Pak Jokowi melakukan upaya hukum. Jadi saya tambahkan tadi dari Bro Aris ini, benar. Jadi di dalam pidana itu, khususnya kalau udah sidang ya, itu kan nanti terbuka. Kebenaran material yang dicari, pembuktiannya itu pembuktian material. Jadi kebenaran material itu maksudnya hakim ya bersama-sama dengan jaksa, nanti pengacara kalau jadi terdakwa itu akan mencari bukti-bukti, mencari kebenaran-kebenaran yang hakiki, yang sebenarnya siapa saja bisa di situ untuk mencari kebenaran, bisa men-challenge, ditampilkan di publik nanti siaran langsung. Nah, jadi nanti kan pada saat pembuktian itu kan disita misalnya ini oleh dari polisi, dari penyidik ke jaksa. Nah, ini kan akan ditampilkan di situ, selain pengacara, terdakwa, hakim bisa melihat, mungkin nanti kalau langsung bisa juga disorot. Kan begitu. Jadi sudahlah, ini sudah melalui proses hukum. Akan sampai pada titik di persidangan. Kita bersama-sama masyarakat Indonesia sama-sama menyaksikan nanti siapa yang salah, siapa yang benar di sini. Itu saja, kita tunggu aja proses ini berjalan. Gitu. Jadi dari sisi Mas Freddy mengatakan bahwa opsi jalan tengah dari Bang Aristo adalah opsi yang sepertinya oke untuk dijalankan daripada opsi restoratif justice. Ini apapun yang dilakukan, kalau tidak dijawab secara hukum, ini tidak akan selesai polemik ini. Nanti apapun yang terjadi ngomongnya nanti beda lagi. Loh, sampai sekarang tadi malam saya masih ini kok dengan yang dilaporkan itu masih omongannya masih begitu, terus kita mau berharap apa sama orang-orang seperti itu? Gitu loh. Kalau tidak betul itu, guys. Kepastian hukum yang menjawab ini, nanti beda lagi omongan ini. Beda lagi, restoratif justice atau damai, nanti bisa dibangun lagi narasi-narasi. Memang itu pekerjaannya, kan bisa dilihat sejarahnya, gitu loh. Jadi sudahlah, ini akan dijawab oleh putusan hukum, putusan pengadilan. Kita tunggu saja itu, proses ini berjalan, kita biarkan saja. Opsi restoratif justice sudah nggak ada nih Bang. Jadi gini, saya bingung nih sebenarnya. Bang Freddy ini ada di pihak Projo yang mendukung Pak Jokowi untuk tidak menjalani proses hukum, atau kita nih, atau teman-teman tadi Dr. Tifa dan Roy Suryo CS ya dan kawan-kawan. Karena yang dikatakan tadi kita proses hukum nanti akan terlihatlah ijazahnya ini seperti apa. Ini kan berarti bilang siapa yang benar, siapa yang salah. Iya, kan tadi kan bahasanya kan kita bisa di-shoot, dilihat ijazahnya. Kalau objeknya ijazahnya, maka yang harus diproses hukum tentu saja yang pertama adalah laporan teman-teman di TPUA yang menuduh 263, 264 terkait dengan ijazah Pak Jokowi. Kan objektif ijazah. Makanya saya bingung, saya tadi waktu duduk, ini Mas Freddy ada di pihak Pak Jokowi yang membela itu atau apa? Karena dia katakan tadi kan tadi di persidangan kelihatan ijazahnya itu asli atau palsu. Berarti objeknya 263 dong, 264. Korsi kalau saya salah. Nah, tapi kalau objeknya adalah laporan Polda Metro Jaya, itu adalah penghinaan tadi, penghasutan, menyerang kehormatan. Ya berarti yang dibuktikan itu bukan ijazahnya, tapi apa sih serangan kehormatannya itu? Gitu loh. Jadi saya mau luruskan, saya tadi bertanya-tanya makanya, ini kok malah pengen supaya ini proses hukum. Terdakwanya Pak Jokowi nanti, kalau begitu ceritanya gitu loh. Mas saya jadi bingung gitu. Maksudnya kayaknya ada yang miss di sini. Makanya saya dikit urusan dulu. Jadi kalau misalnya sekali lagi, kalau misalnya yang mau dibawa ke persidangan adalah ijazah ini kemudian dibuktikan, maka terdakwanya Pak Joko Widodo.
Apa Mas Freddy mau itu? Kan enggak kan? Nah maksud saya ini kayaknya ada yang miss gitu. Itu kan Mas Ajis yang menyatakan itu. Bukan, itu argumennya begitu. Iya, biar saya jelaskan, Ya. biar saya jelaskan. Jadi bukan tidak bisa juga di dalam proses penyidikan di perkara Polda, ijazah itu menjadi barang bukti. Barang bukti itu kemudian nyampe ke jaksa, bawa jaksa ke pengadilan. Bukan tidak mungkin juga itu. Bukan, dan Mas. itu, Sebentar, yang dilaporkan. dan itu Tadi kan saya bergantian. dan itu akan dengar dulu. Enggak, tadi saya lagi bicara yang ditanya tadi saya. Kan saya udah saya lagi bicara. Oke, Mas Ajis dulu. Saya lagi silakan. bicara, saya sampaikan, saya mau tanyakan. Justru saya menghormati Anda untuk tadi memotong. Nah, saya mau sampaikan bahwa kalau yang dilaporkan yang di Polda ya Mas ya, itu soal pasal ya ada 310, 311, Undang-Undang ITE pasal 32, 35. Itu tidak ada urusannya dengan ijazah ansih gitu loh maksud saya. Jadi kita buktikan hinaannya seperti apa, ya, pencemaran nama baik seperti apa. Jadi nggak ada ijazahnya itu. Saya mau kasih bukti, ini empiris nih, ini konkret. Waktu persidangan Gus Nur dan Bambang Tri, tidak ada ijazahnya ditunjukkan, nggak ada. Jadi keliru. Saya meluruskan nih, maaf nih, supaya kita membangun konteks berdiskusinya pas gitu loh. Saya khawatir nanti ketika ini malah berbalik ke Masnya gitu. Saya pakai bukti empiris tuh. Jadi kalau dikatakan mungkin saja, kan baru mungkin. Saya sudah mengalami waktu sidang Gus Nur dan Pak Bambang Tri, objeknya sama. Itu tidak dibahas. Mana ijazahnya? Nggak dikeluarin. Gitu loh. Mas Freddy singkat aja. Ya, jadi kan begini. Jadi kan laporan itu ya yang menuduh ijazah Pak Jokowi palsu. Ya, menuduh ijazah Pak Jokowi palsu. Jadi kan yang bisa menjawab itu berarti keaslian ijazah Pak Jokowi, kan begitu. Jadi bukan barang tidak mungkin bahwa ijazah yang asli itu nanti yang sudah diperiksa oleh penyidik itu sehingga mematahkan tuduhan ijazah asli itu disita menjadi barang bukti. Kalau sudah disita menjadi barang bukti, otomatis itu akan dibawa ke persidangan. Kalau sudah dibawa ke persidangan, supaya publik bisa melihat semuanya, itu nanti di dalam proses itu, ya kan jaksa atau pihak terdakwa juga bisa meminta itu diperlihatkan, hakim juga bisa melakukan itu. Itu yang mau saya sampaikan, sehingga kepuasan publik, pertanyaan publik akan terjawab. Itu yang mau saya jelaskan. Biarlah proses hukum itu yang menjelaskan, menjawab itu. Begitu, bukan tidak mungkin ijazah itu sampai ke persidangan. Itu maksud saya. Karena kan yang diributkan kenapa tidak ditunjukkan saja. Itu yang mau saya jawab. Biarlah proses persidangan yang menjawab itu. Bang Aristo, ini kan ada dua perkara ya, laporan penghinaan dan juga satu lagi soal ijazah. Mana kira-kira yang duluan diproses? Kalau yang mana yang duluan diproses, saya nggak tahu pasti ya, karena penyidik. Tapi kalau lihat tadi dari diskusi, kalau bukti-buktinya sekarang ya, bukti-buktinya itu lebih mengarah kepada laporan Pak Jokowi yang diproses. Kenapa saya mengatakan begitu? Pertama, pihak otoritas dalam hal ini UGM sudah mengatakan itu asli. Itu bukti yang bukti yang cukup fundamental karena UGM ini yang punya otoritas untuk menyatakan itu. Yang kedua, ada bukti-bukti soal tadi misalnya foto wisuda atau teman itu saksi. Bukti saksi itu buat saya derajat kedua karena saksi kan bisa ngomong A bisa ngomong B. Tapi kalau bukti otorisasi itu bukti yang susah dibantah kecuali dibuktikan UGM bersekongkol, kecuali. Itu yang pertama. Jadi kalau pertanyaannya mana kira-kira prediksi saya yang lebih gampang diproses, ya laporan yang di Polda. Nah, yang kedua saya mau menanggapi tadi, seru dia. Ini perdebatannya tadi seru ya tentang mana Pak, apakah jangan-jangan Pak Jokowi nanti bisa jadi terdakwa ya, atau nanti yang laporan Pak Jokowi itu terhadap kliennya Mas Aziz. Jadi dua-duanya itu sangat punya kemungkinan ya ijazahnya itu dihadirkan. Kenapa? Pertama, konstruksi pasal tentang pencemaran nama baik dan fitnah. Fitnah itu apa sih? Fitnah itu menuduh orang ya melakukan tindak pidana. Ya, ngasih tahu orang itu orang memalsukan ijazah. Nah, dalam hal untuk mematahkan tuduhan itu ya pasti mengatakan saya nggak melakukan tindak pidana kok. Kamu nuduh saya ijazah palsu, ini ijazah saya asli. Ini bukti-buktinya. Jadi mungkin di laporan Mas Aziz, di laporan teman-temannya Mas Aziz, ya mungkin juga karena itu langsung 263, 264 tadi. Jadi kalau pertanyaannya ijazah ini bisa dihadirkan di perkara yang mana, dua-duanya bisa. Yang terakhir,
kalau lihat perdebatan seru gini, restoratif justice kayaknya makin sulit ya, makin jauh. Dan yang paling penting lagi kalau restoratif justice, siapa yang maafin siapa? Siapa yang mau damai gitu, siapa yang mau Karena ngalah? kan ini konsensual, iya siapa yang maafin siapa yang minta maaf. Karena syarat utama dari restoratif justice itu adalah perdamaian, ya konsensual, sepakat untuk berdamai. Kalau udah begini susah kita memprediksi siapa yang mau maafin makin siapa. panas Udah tentunya, susah lah guys. itu terjadi. Gitu. Oke guys, jadi itu tadi perdebatan yang sangat menarik antara Projo dengan pengacara dari pihak Roy Suryo guys. Jadi perdebatan ini masih saja belum selesai soal polemik ijazah palsu, yang mana masing-masing dari pihak mempunyai bukti dan saksi sendiri-sendiri guys. Jadi hikmahnya dari polemik ijazah ini, itulah pentingnya menjadi seorang pemimpin. Itu tidak boleh bercanda, mungkin bercanda berlebihan, tidak boleh bicara sembrono, tidak boleh ngomong basa-basi, karena setiap omongannya dan perilakunya dan jejak digitalnya itu pasti akan dicatat banyak orang dan dianggap serius dan dapat dipakai sebagai acuan hukum. Memang banyak ucapan Pak Jokowi yang mungkin hanya sekedar basa-basi, candaan atau ucapan pemanis, tetapi akhirnya bisa saja terus-menerus digoreng-goreng menjadi fitnah oleh orang-orang yang mungkin tidak bertanggung jawab. Itu yang dikhawatirkan guys. Semoga kebenaran segera terungkap dan polemik tuduhan ijazah palsu ini bisa segera selesai, dan tentunya polemik ini bisa cepat selesai apabila masing-masing belah pihak berdasarkan kejujuran untuk kebenaran. Jadi berani karena benar dan takut karena salah. Di menurut kalian gimana guys soal video ini? Tulis komentarnya di bawah ini ya guys. Saya pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.